Selamat sore teman-teman Selamat sore Pak Jarot. semuanya ya. Kita mulai langsung aja ya. Ya Pak, monggo Pak. Ya. Boleh di slide show Pak. Share ya. Slide show-nya Pak Jarot. Ya. Di slide show dulu. Oh ya. Nah ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Saya sebenarnya ini presentasi ya. Jadi data dari presentasi itu di dalam pikiran saya diformat menjadi atau lewat kacamata sarjana budaya ya. Jadi kalau disertasi saya menemukan tata spasialnya seperti apa dipengaruhi kearifan lokal. Tapi di sini dalam beberapa hari ini saya sungguh-sungguh belajar bahwa data yang ada itu banyak sekali dan diajak untuk ditata ulang ya. Nanti ceritanya di sana ditata ulang menjadi cerita tentang sarjana. Bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Nah, kalau kita lihat itu ada dua cara atau cara pandang ya. Di sini saya menunjukkan bahwa ada sarjana budaya yang saya pakai atau diminta Bu Tami untuk cerita tentang sarjana budaya. Oh iya, itu bukan disiplin saya, tapi saya mau aja gitu ya, karena itu kelihatannya Bu Tami ya. Nah, di sana kelihatan sekali menarik ya, gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam satu kesatuan ruang dan waktu kehidupan manusia atau komunitas ya, gitu. Ini yang saya tangkap. Kemudian yang saya lakukan itu fenomenologi ya. Saya lebih fokus ke Husserlian dan itu kata kuncinya yang satu itu. Their knowledge itu yang saya dapat dari Pak Daryono. Lalu literatur mengatakan fenomenologi itu transendental. Jadi menyentuh level spiritual gitu ya. Jadi tidak hanya visual, tidak hanya rasional, tapi lebih jauh lagi. Nah, ke arah transendental. Nah, itu begitu. Ini mohon dipahami dulu ya. Nah, kemudian inti cerita ini ya. Inti cerita itu sebentar. Supaya ya, inti cerita adalah bagaimana orang Dawan di Desa Kain Bawah melihat pusaka alam. Ini pusaka ini kelihatannya di blow up oleh Bu Sita ya. Setahu saya. Pusaka alam sesuatu yang berharga sekali ya. Pusaka budaya begitu berharga. Lalu kemudian hidup di dalamnya menghasilkan tata ruang kehidupan. Nah, itu yang saya cari di disertasi. Tapi di sini mau cerita ada pusaka alam di sana, ada pusaka budaya di sana, lalu bagaimana orang Dawan itu hidup di sana gitu ya. Bagaimana mereka melihat pusaka alam, pusaka budaya, kemudian bagaimana kehidupan berbasis penghayatan itu ya. Nah, yang terakhir ini saya yang pakai disertasi. Jadi yang di atas saja ya. Oke. Nah, untuk pembuka ini begini, saya itu nggak tahu apa-apa kok, tahu-tahu sampai kan bound gitu ya. Berkunjung ke desa masih blank, wah sempat bingung tuh mau ngapa ini desanya kayak gini gitu kan, mau meneliti apa gitu ya. Ternyata menarik ketika melihat, ketika omong-omong dengan orang ya, ketika ikut upacara-upacara dan seterusnya ternyata menarik ya. Maka di sini ada istilah saya ini penelitian lintas budaya atau peneliti lah, bukan penelitian ya, peneliti lintas budaya. Orang Jawa meneliti Timor, tanda tanya menjadi energi, itu saya rasakan ya, tidak hanya diomongkan tapi dirasakan. Orang Jawa meneliti Timor, tanda tanya menjadi energi penelitian. Jadi kita bisa melihat budaya yang atau tradisi yang sering terjadi, orang Barat atau budaya Barat meneliti budaya Timur ya. Kenapa gitu? Ternyata saya niru-niru gitu ya. Akan melihat banyak hal ya. Orang dari luar tuh melihat banyak hal. Kalau orang lokal malah nggak lihat apa-apa. Misalnya dia lihat yang namanya Lopo misalnya gitu ya, atau Lumbung itu. Dia nggak akan melihat abstraksinya atau teoritisinya ya dalam dunia keilmuan. Tapi mereka tahu informasinya ya. Oke, kemudian riset desa ini tadi itu their knowledge, metode analisis ini diturunkan dari filsafat Husserlian ya. Jadi saya belajar filsafatnya sedikit itu pun hanya dari literatur ya.
lalu menemukan kata kunci, kemudian bergerak, ya latihan sebelumnya, lalu melakukan proses induktif. Ya, induktif tahu ya, induktif saya kira banyak sekali dicari informasi kualitatif yang difokus, enggak kuantitatif. Ya, lalu deskripsi. Maka deskripsi saya itu adalah mendalam sekali ya. Kemudian di sana saya dibekali teori itu. Ada fenomena visual, ada fenomena rasional, ada fenomena transenden. Nah, itu ya yang dicari ya. Jadi ada bertingkat. Fenomena apa? Visual yang tampak itu. Kemudian fenomena rasional, kita ngomong-ngomong ya, visual tadi diomongin sebabnya apa dan seterusnya. Kemudian masuk ke transenden. Nah, ini biasanya lewat partisipasi. Maka di sini saya sedang berpikir nih, piknik atau jalan-jalan ini suatu metode riset sebenarnya ya. Oke, proses riset saya kira saya sangat tertib ya. Di situ ada logbook harian, logbook tematik, ada filenya, man manager nanti kalau perlu ya tentang risetnya. Peneliti melakukan live in, ya saya live in 4 kali kalau nggak salah. Juli, Mei, Agustus ya. Nah, ini 3 ya. Mei, Juli, Agustus, masing-masing seminggu. Tapi bulan Mei itu 3 minggu. Ya sudah, kalau dihitung semua cuma 5 minggu atau 6 minggu lah totalnya itu untuk menulis disertasi. Tapi datanya banyak sekali. Karena saya menghayati fenomena visual, saya foto gitu ya. Fenomena nasional, saya omong-omong dengan orang, ditulis, dicatat ya. Disistematisasi begitu rupa jadi logbook harian, logbook tematik gitu ya. Nah, lalu ikuti apa yang mereka lakukan sampai kepada berdoa di tempat-tempat tertentu dan seterusnya. Di rumah, di rumah suku dan sebagainya. Itu. Kemudian saya pulang lalu ada finalisasi logbook ya. Itu prosesnya singkat. Nah, Desa Kain Bawon ini ada di Pulau Timor. Kira-kira di sebelah mana ini ya? Kalau di Kupang ini sebelah kiri ini ya, bawah. Ini ke atas ke utara gitu ya. Oh, itu kira-kira masih sekitar 4 jam atau 5 jam itu ya. Nah, baru sampai ke Keva Menanu, terus ini masuk ke atas. Ini kalau terus sampai ke Pantai Wini. Nah, ini Desa Kain Bawon. Nah, desanya itu kalau di zoom seperti ini ya. Di zoom. Nah, bagian tengah ini, bagian tengah itu adalah pusat desa. Ya, kalau kita lihat, jadi ini ada sungai, permukimannya itu mengikuti sungai, gitu ya. Bagaimana? Nah, ini sudah mulai masuk ini. Saya sedang berpikir tentang saujana alam ini, bagaimana manusia beradaptasi dengan alam, ya, harmoni dengan alam. Ini sudah kelihatan nih dari desainnya. Kemudian, nah itu ada beberapa rincian ya. Ada Benoko Kain Bawon. Benoko Kain Bawon itu gunung batu. Gunung Batu. Ini legendaris ini, ya. Lalu ada desa-desa era perang suku ini yang titik-titik ini. Ya, ini sudah nggak ada ini. Tapi dalam ingatan mereka ada, ya. Lalu ke kiri, terus ke kiri, lalu muncullah ke Niuh Banu. Wah, Niuh Banu ini desa pertama. Lalu ada gereja. Lalu muncullah keamanan, ya. Perang suku nggak ada. Kemudian mereka beranak pinak. Nah, terus gitu sampai ke bawah sampai yang terakhir ini Desa Bau. Nah, di sini ada pintu gerbang, ya. Jadi ada pola ya, Benoko Kain Bawon bergerak gitu, lalu ke tengah ya. Anda perhatikan ini ya, pusat desanya di tengah, tapi persis di barat dari Benoko Kain Bawon gitu, ya. Jadi kalau saya bayangkan orang Jawa itu kok berdoa lewat menghadap ke timur gitu. Nah, ini timur adalah matahari terbit, matahari tenggelam, tapi mungkin begitu ya. Nah, terus gitu anak pinaknya desa-desa kecil sampai sekarang sampai Bau. Nah, ini lalu sekarang resmi menjadi pintu gerbang. Jadi kalau masuk ke Desa Kain Bawon itu mulai dari sini. Ya, jalan-jalan gitu. Jalannya sudah ada ya. Sini terus gitu. Nah, ini sekarang dibuat jalan baru ke utara lagi ya, ke Desa Bokon ya. Kemudian nah, itu ada pola seperti itu ya. Nah, ternyata ini disertasi saya selesai karena saya menemukan kuburan. Aneh itu ya. Yang ini adalah riwayat orang hidup, perjalanan orang hidup ya. Ternyata tahun 2000 berapa ya? 9 ya. Saya ke sana lagi itu dituntun ke kuburan desa kuburan apa ini Tasekobana ini terkenal ini ya. Lalu ke kuburan Neon Kain Bawon ini Nasi, lalu yang terakhir kuburan Benoko Kain Bawon. Nah, ternyata ada pola di situ. Ya, di sini itu orang hidup, di sini orang meninggal gitu ya.
Nah, ini polanya saya temukan gitu. Nah, kalau secara empiris seperti ini ya. Seperti ini desanya tuh. Bendungan Kain Bawang itu di kanan ya. Ada Kuaputu, macam-macam itu desa-desa lama itu sudah nggak ada sekarang ya. Tapi ada dalam ingatan mereka. Lalu di sini ada Haum Nasi ya, makamnya Rian Kain Bawang tadi. Lalu ada Kuun ya, gunung tertinggi ini ya. Lalu ada Belipun ya. Jadi ada alur perpindahan orang hidup, alur pemakaman nenek moyang. Mereka sangat menghormati nenek moyang ya, orang Kain Bawang itu. Nah, kira-kira seperti ini kalau dipotong ya. Di sini di tengah ini ada permukiman namanya Kuan, permukiman. Di situ ada Lopo dan Ume Bubu ya. Saya tidak menggunakan istilah Ume Kebubu, Kabubu, tapi Ume Bubu ini yang saya dengar di sana gitu. Ya, saya tulis Ume Bubu gitu ya, bukan Ume Kebubu. Tapi nggak apa ya. Lalu di sini ada lele atau kebun nasi. Jadi enak banget ini. Kuan, lele, nasi. Ya, Kuan, lele, nasi. Nah, lalu ada gunung-gunung. Itu landscape potongannya ya. Kemudian nah ini yang tadi saya temukan tadi. Ini ya, kalau di gambar ini yang paling atas ya. Kemudian turun ya. Lalu di sini ada Saeta Balen. Ini ternyata itu gerbang penting. Tapi tidak didesain secara khusus seperti sekarang di kota-kota kita ya. Ada gerbang enggak. Ini hanya ada 2 pohon. Saya nggak tahu kalau ini pintu gerbang apa istilahnya, orang hidup dan orang meninggal gitu, nenek moyang itu. Pintunya di sini ya, namanya Saeta Balen. Nah di situ itu ada bekas-bekas tikar atau apa orang berdoa itu dibuang ke situ lalu pulang gitu. Saya tanya ini apa ini? Oh ini gerbang. Wah ternyata luar biasa gitu ya. Ada relasinya dengan pola tadi itu. Nah ini ada komplek rumah suku yang di tengah. Lalu ini ada gerbang gitu ya. Taksoen ini ada upacara, tempat upacara. Jadi kalau masuk lewat bawah ini, masuk ya. Masuk ada upacara, baru diterima ya, baru ke sana ya. Kemudian ini konsep di balik tema ya. Tapi monggo nanti kita bisa diskusikan. Nah, ini lalu temuan saya nih yang terakhir nih ya. Temuan saya waktu itu ya. Rapopot bilang apa? Oh manusia-manusia, benda-benda. Hillier bilang apa? Manusia-manusia, artefak-artefak. Jadi benda jadi artefak. Kemudian si Mandanifu bilang apa? Manusia-manusia, objek, kejadian. Kalau di Kain Bawang, ini yang berkaitan dengan soal jana tadi, ada manusia, ada alam, itu dihormati betul ya. Nenek moyang, wah ini dimunculkan, ada Tuhan di situ. Gitu. Jadi 4 ini yang saya lihat begitu menonjol di sana ya. Ini versi tempat lain ya, ada Rapopot, Hillier dan Madanipur. Ini yang saya temukan dari sana. Their knowledge seperti itu. Nah, budaya alam dan religi tadi itu ya, budaya alam dan religi di sini tadi itu menjadi basis kehidupan di Desa Kain Bawang ya. Ada siklus pertanian. Nah, ini saya atur menurut apa ya istilahnya. Datanya ada tapi sekarang atau beberapa hari ini saya atur menurut kacamata sarjana budaya. Jadi ini saya tulis ulang ya. Bukan disertasi ini. Tapi ini adalah saya mengingat-ingat oh ternyata itu kaitannya dengan ini gitu ya. Kehidupan berkebun di lahan kering. Bukan lahan basah, tapi lahan kering. Memang ada padi tapi padi tak ada hujan. Tapi yang paling penting itu jagung. Karena jagung adalah tanaman suci di sana itu ya. Ada jagung bibit, jagung peti. Maka siklus pertanian ini yang melibatkan semua warga desa itu menggunakan jagung ya. Bernyanyi dalam berkebun diperagakan waktu tahun 2009 saya ke sana. Ada nama kebun nanti ada gambarnya di bawah sana ya. Upacara terkait perkebunan. Nah, ini berkebun bersama nenek moyang. Jadi apa ya istilahnya, ada jalinan, ada tenunan antara manusia, alam, dan nenek moyang gitu. Itu terjalin erat di desa itu ya. Ada upacara dan seterusnya. Untuk makan jagung pertama pun ada upacaranya ya. Jadi tapi saya belum pernah ikut ya. Cuman saya mendengar bahwa makan jagung pertama diawali oleh suku raja. Ya, jadi sana ada 4 suku penting ya. Nanti saya tunjukkan di situ ya. Ada 4 suku penting, lalu ada suku satu yang mewakili orang-orang pendatang istilahnya itu.
Istilah mereka itu pendatang. Yang pendatang itu misalnya saya orang kain Baon ya dari suku Basan kawin dengan orang suku lain lah. Istri saya itu disebut suku pendatang gitu. Ya, jadi dari luar ya. Tidak laki-laki, tidak perempuan ya. Pokoknya kalau dari luar 4 suku yang jadi suku raja itu ada suku pendatang ya. Kemudian ada tempat hidup manusia namanya Kuan. Lele itu tempat hidup hewan, dipisahkan ya. Kalau tadi itu di slide-nya apa di videonya Butami tadi hidup orang dan hewan itu jadi satu. Saya selama riset di sana itu belum pernah menemukan. Saya ke sana berkali-kali ya. 2009, 2010, 2013 ternyata nggak ada orang kain Bahan yang tidur dengan babi di mana di rumah bulatnya nggak ada ya. Yang ada kemungkinan hanya anjing, karena anjing itu hewan setia, teman apa ya, teman berladang, teman mengembalakan hewan. Gitu. Hewan di sana adalah babi, ya, yang banyak babi. Saya belum pernah lihat sapi ada di sana, kuda juga tidak. Tapi yang pernah saya lihat itu hanya babi. Mungkin dulu ada sapi, ada kuda ya, dan seterusnya. Tapi sudah habis. Ada pendiri desa, ini nanti ada sukunya, ada pendatang, suku pendatang, ada diwadahi secara formal. Jadi ketatanan suku atau tatanan suku di sana itu sangat tertib ya, seperti itu ya. Nah ini ya, coba dari kanan ya, suku laki-laki. Di tengah apa ini? Suku perempuan. Ini jelas ini ya, hanya ada 4 suku dan 4 suku ya. Memang ada yang lain-lain tapi jumlahnya kecil, misalnya 1 orang atau 2 orang, tapi ini yang melembaga ini lebih dari ya banyak, cukup banyak ya. Nah, perempuan di tengah, suku perempuan ya dilindungi oleh laki-laki. Jadi kalau di desa kain Bahan itu perempuan itu begitu luar biasa ya, sangat dilindungi oleh laki-laki ya. Atau secara umum ya saya tarik kesimpulan bahwa perempuan itu di Timor itu begitu berharga ya, sehingga harus dilindungi oleh laki-laki ya. Meskipun ya kita masuk dalam masalah gender ya, laki-laki dan perempuan sama oke lah, tapi ini secara suku mereka itu dilindungi ya, seperti ini gitu ya. Kemudian ada suku perempuan. Nah, suku perempuan ini di belakang ya, depan suku laki-laki. Jadi cara melindunginya bisa begini, berkeliling atau bisa depan belakang ya. Suku Foni ini suku penjaga keamanan nih ya. Beliau paling jago ini tentang keamanan ya. Suku Taus paling kiri ini ya. Saya punya paman namanya Paman John Taus, Yohanes Taus ya. Itu dia sukunya itu pengelola kesejahteraan. Jadi ngurusi pertanian dan sebagainya. Dulu Pak Martinus Taus itu tahu, nah kita akan pindah kebun nih gitu ya. Tahun ini berkebun di sana gitu ya. Itu ditentukan oleh kepala suku Taus ya. Suku Basan ini suku raja di tengah. Nah, suku Timor suku Perdana Menteri. Di sana ada namanya Raja Tidur, suku Basan ini. Lalu ada Raja Bergerak. Ini kalau di Timor begitu. Tapi di Kain Bahan juga begitu. Basan itu ya banyak diem gitu ya, tapi berdoa gitu ya. Timor ini banyak memberikan informasi dan sebagainya. Suku Nel ini perwakilan ya, perwakilan dari 4 suku yang lain. Nah, nanti kalau upacara adat ya suku-suku yang lain itu Kaba, Salu, Said ini berkumpul di Nel, lalu masuk dalam lingkaran 4 suku ini. Jadi angka 4, nah, ini kalau matematika ya angka 4 dan angka 5 itu lalu menjadi penting. Gitu ya. Ada suku penopang, ini istilah sana, istilah lokal ya, bukan istilah saya nih. Ada suku penopang, suku Basan di tengah ditopang oleh 4 suku yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada orang juga yang mengatakan bahwa sumber nilai spiritual bagi suku Dawan di Timor, khususnya di Kain Bahan ini, Pak Willem Foni ini orang Kain Bahan ini, sahabat saya ini. Ya. Nah, ini ada sumber air pemali istilahnya Pak Matias ya. Batu pemali dan rumah adat. Jadi ada rumah, ada air, ada batu. Ini sayangnya api nggak ada ya, Bu Pancawati. Apinya nggak ada. Tapi ini yang menonjol di sana ya. Saya nggak menemukan api, tapi penting. Api itu penting. Cuma nggak ditonjolkan dalam narasi ya, nggak ditonjolkan.
Wah, ini kalau formasi batunya ya. Energi nenek moyang itu turun ke suku Basan, lalu ke suku-suku yang lain. Ini menurut kognisi mereka. Ya. Jadi berkah itu dari nenek moyang ya ke suku Basan, lalu baru ke suku-suku yang lain. Nah, ini mata air sucinya juga begitu. Makanya lalu muncul tata suku ya. Istilah Prof. Sudaryono itu, Pak Jarod disertasinya tata suku ya. Karena teratur sekali gitu ya. Ada suku Basan ini di Benoku Kainbon. Ini tempat pertama mereka tinggal. Ya. Awalnya dari Wini di pantai. Awalnya itu nelayan. Sekarang masih ada tersisa. Nelayan, kemudian bergerak ke pegunungan. Ada bukunya Pak Parera itu, kalau suku-suku yang tua di timur itu tinggalnya di pegunungan. Nah ini mungkin ya, mungkin termasuk tua. Saya nggak meneliti tentang tua atau muda, tapi dia di pegunungan, tidak di pantai. Ya, awalnya di pantai. Mereka punya tanah di pantai, masih sekarang masih ya. Saya pernah kunjung ke Wini, menemukan sebagian dari anggota suku yang ada di sini nih tinggal di sana, ya, jadi nelayan. Tapi yang di Kainbon ini lahan kering sudah nggak bisa berapa ya nelayan lagi, tapi menjadi pekebun. Mata airnya itu bertingkat juga, paling tinggi di miliknya suku Basan ya. Ini di Benoku Kainbon ya. Jadi ada gunung gitu, lalu mata airnya itu makin rendah, makin rendah, makin rendah ya. Itu seperti itu. Tata sukunya, tata mata airnya, tata batunya juga begitu. Nah, ini Pak Terjon ini, Pak Terjon Salu ini dari suku Salu. Difoto di mata air suci suku Basan. Ya, kira-kira seperti itu waktu tahun 2004. Ya, nggak tahu sekarang sudah berubah mungkin. Ya. Kemudian ini tentang persepsi spasio-temporal ya. Mereka ada belakang, ada depan, tengah, ya, pinggiran desa, pusat desa, dan seterusnya. Ya. Desa lama, desa baru, dan seterusnya. Gitu. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, 4 sumber nilai dasar yang saya refleksikan ya dari tugas ini adalah ada Tuhan, ya, ada nenek moyang, sesama saudara. Ini istilah Pak Willem ya, sesama saudara, bukan istilah saya. Pak Willem Poni mengatakan ada sesama saudara, lalu alam. Nah ini istilah lokalnya kebetulan saya nggak terlalu ingat gitu ya. Pak nenek moyang kita tahu Benai gitu ya. Sesama saudara itu Atoni. Kalau alam ini saya agak lupa. Lalu ada Haumonef, ya, kayu ujungnya bercabang 3. Ini simbolis ya. Ujung paling atas itu Tuhan. Ujung di bawahnya itu pemimpin masyarakat, ya. Ujung di bawahnya lagi adalah pemimpin masyarakat yang lebih rendah, ya. Haumonef juga dipakai menandai tempat-tempat suci atau pekuburan, rumah adat. Nah, tata spasial desa itu Benoku Kainbon ada 4 mata air suci, ditambah mata air suci suku pendatang. Ada Kuan Lilinasi, lingkaran konsentris, ya. Desa tua, desa muda, desa dalam, desa luar, ya. Kesadaran menjadi tempat pedoman penataan tempat, ada senioritas, ya. Maka nggak ada makam yang lebih tinggi dari makamnya Usi Banuf gitu ya. Usi Banuf itu wah nenek moyang pertama yang ada di Gunung Kainbon itu, ya. Lalu ada gender, ada kesukuan. Nanti fotonya belakangan ya. Nah, misalnya pertama, Tuhan sebagai sumber hidup, maka ada pada simbolisme Haumonef, ya. Jadi rumah adat atau ya pasti selalu ada Haumonefnya ya, selalu ada. Usineno ya, ini menurut istilah lokal itu adalah Tuhan menurut mereka ya. Usineno atau neon ya, saya kan neon Kainbon ya, ini ada kaitan dengan itu ya. Usipah gitu kan, yang ada di bumi gitu ya. Kalau ini ada di langit ya, di bumi. Atoni dan alam, ini sama dengan Pak tadi. Kemudian gereja Katolik, orang Kainbon kebetulan 100% itu Katolik ya. Jadi gereja itu dianggap unsur luar atau perempuan istilahnya. Maka diletakkan di belakang. Tadi tata spasialnya dia ada di belakang ya. Bukan di depan. Ke depan pasti suku Foni gitu ya. Pemberani, penjaga keamanan, pasti di depan ya. Lalu ada harmoni dengan kepercayaan lokal, Tuhan Allah gitu. Istilah mereka itu Tuhan Allah ya. Ini dari gereja Katolik muncul istilah Tuhan Allah gitu. Kalau lokal ya usineno gitu ya. Harmoni dengan kepercayaan lokal. Jadi harmoni ini kelihatan begini. Kalau ada upacara berjenjang ya, siklus pertanian terutama melibatkan seluruh warga desa, mulai dari skala keluarga, ya, keluarga mengumpulkan bibit
atau apa ya istilahnya, pokoknya siap-siap mau ikut upacara, lalu ada upacara, ada skala suku, naik lagi ke skala desa, ya. Nah, setelah itu skala desa berarti ada di rumah suku raja, ya, suku Basan. Nah, akhirnya diberkati di gereja, ya. Setelah diberkati di gereja baru sah, ya. Ini tradisi yang saya temukan, ya. Sebelum itu saya tidak melihat, tetapi ketika saya datang ke sana tahun 2004, 2006, ya, itu sampai 2010 ternyata begitu prosesnya, ya. Siklus pertanian jagung itu setelah dikumpulkan lalu diberkati di gereja, ya, dari rumah kepala suku raja dibawa ke gereja, diberkati, lalu baru dibagikan. Leluhur sangat dihormati, ya, dan itu mendapat berkat dari gereja. Nah, ini Haumonef, ya. Haumonef itu kayu bercabang 3, macam-macam kok ini, ya. Ini rumah suku Basan, ini rusak, ya. Nah, kalau saya melihat rumah suku rusak itu berarti ada masalah gitu, ya, ada konflik di antara suku Basan sendiri. Dan ternyata dugaan saya itu benar, ya. Cuma saya nggak masuk ke konflik itu. Kemudian ini suku Nel tahun 2000 berapa? 6, ya. Haumonefnya seperti itu. Ini suku perempuan, dari luar, ya. Suku himpunan suku orang-orang pendatang atau dari luar 4 suku tadi, ya. Itu Lopo bentuknya, ya. Kemudian ini rumah suku Foni, ya, atau Fone, ya, dengan Haumonef di depan pintu. Ini panglima atau apa istilahnya? Halo, gimana? Terus, ya. Oke. Ini suku apa? Penjaga keamanan. Ini rumah bulat, Ume Bubu, ya, bertiang tunggal. Kenapa bertiang tunggal? Karena anak laki-laki pertama, ya. Anak laki pertama itu selalu ada ada tiang tunggal untuk rumah bulatnya, ya. Atau rumah suci seperti ini tiangnya pasti tunggal, bukan 4, ya. Makanya kalau masuk ke rumah bulat, tiangnya mana? Tiang sucinya mana? Oh, di pojokan, ya. Berarti dia bukan anak pertama. Kalau anak pertama pasti tiang sucinya tunggal di tengah. Di sini ada benda-benda pusaka nenek moyang, ya. Ada tombak, ada bedil apa itu? Bedil kuno, ya. Lalu ada lain-lain ini, ya. Oke, kemudian ini gereja Katolik, ya, ini warga Desa Kainbawon sudah beribadat. Ini waktu kalau nggak salah saya meneliti itu mendapat berkat dari masyarakat, ya, ada upacara adat lalu ke gereja sehingga setuju mereka, ya. Nah, ini patung, ya, yang ada kain, ya, seperti yang saya pakai ini. Saya pakai ini ada kain dawan, ya. Kalau saya pakai ini pemberian, ya. Oke. Nah, kemudian Haumonef itu ini yang saya temukan gitu, ya. Itu ternyata ada titik pertemuan, ya, antara antara surgawi, dunia arwah nenek moyang dan anak cucu gitu. Haumonef, ya. Nanti ada banyak misterinya itu, ya. Oke. Pak Jarot 2 menit lagi ya Pak Jarot, ya. Oke, ya. Taat pada nenek moyang mereka itu, ya. Ini ketaatan ini, ya. Rumah bulat perempuan, ini untuk perempuan, Lopo untuk laki-laki, ya. Di rumah bulat ini ada papernya, ya, paper artikel jurnalnya, ya. Untuk menyimpan jagung, kalau Lopo untuk menyimpan padi, ya. Dilaksanakan suku Basan, kemudian upacara skala suku, ada komunitas suku 5 suku, ya. Lalu upacara kepentingan pribadi. Jadi bertingkat upacaranya yang ada di sana. Ada pribadi, ada skala suku, ada skala desa, gitu, ya. Kemudian ini makam siapa? Usi Banuf. Wah, di atas ini gunung Kainbawon, ya. Lalu ada sistem juga spasial batu suci. Mereka itu semua punya batu suci, ya. Suku-suku itu punya batu suci. Bahkan keluarga-keluarga itu punya batu suci, ya. Orang Timor di Kainbawon ini, orang Dawan di Kainbawon ini, kalau berkeluarga itu ya harus cari batu suci untuk mendirikan rumah. Batu suci itu yang pertama kali, ya. Diletakkan di mana batu suci itu? Nanti ada petunjuk, taruh di sini. Lalu didirikanlah tiang suci, ya. Baru muncul Lopo. Lopo itu perempuan dulu yang dibangun. Rumah bulat, ya. Rumah bulat dulu yang dibangun. Setelah itu perempuan ada, ya.
laki-laki juga tidur di situ. Setelah itu baru bikin lopo, ya. Maka hanya 2 bangunan itu yang ada di sana secara tradisional, secara nenek moyang. Ada rumah bulat, ada lopo, ada perempuan, ada laki-laki. Mereka punya dunia masing-masing. Kalau laki-laki di kebun, perempuan di halaman sekitar, ya. Tuh. Nah, ini suasana menghadap kalau berdoa, ya, ini batu suci, ya. Kayak bantal gitu, ya. Lalu ini tiang suci. Ini berdoa mengelilingi, ya. Di atas dinaikkan, ya. Kemudian ya batu suci itu apa? Dunia arwah, dunia manusia bertemu. Ini dari disertasi itu ada, ya. Ada. Kemudian lalu nenek moyang dan seterusnya, ya. Anak laki-laki pertama, ya. Ini penting, ya. Laki-laki pertama. Wah, kalau di Jawa juga penting, ya, tapi nggak terlalu disakralkan gitu, ya. Kalau di sini disakralkan betul, ya. Untuk menerima perempuan atau perkawinan itu ya antar anak laki-laki pertama, ya, atau antar atuin amaf, ya. Menyerahkan belis ya atuin amaf dan atuin amaf, bukan siapa-siapa, ya. Kebersamaan dengan sesama desa Kanbawan itu berhimpun suku-suku. Jadi dulu hanya ada suku Basan, kemudian muncul suku Timo, Taos, Poni, urut ini, ya. Said ini diundang untuk bergabung, lalu muncullah desa, ya. Maka mereka suku pendiri desa. Ada suku raja, perdana menteri, pengelola kesejahteraan, keamanan, ya. Nah, ini letak rumah adat ini, ya. Nah, tapi juga tata sukunya di situ. Ada suku Foni, ini penjaga keamanan, lalu di dalam desa itu ada suku yang lain, ya. Kemudian ya ini tadi antara Atin Amaf tadi, ya. Ini Fred Salu, ini saudara saya, ya. Atin Amaf, ya, dia mencukur rambut keponakannya. Jadi dalam setiap upacara adat dia itu ikut terlibat. Dia adalah bagian dari upacara adat, ya. Saluran berkat dari nenek moyang. Nah, ini waktu upacara mau meneliti gitu, ya. Nah, itu ini Alfon Basan ini paling paling kanan ini sudah meninggal, ya. Nah, itu waktu saya upacara adat untuk penelitian. Kemudian urutan minum itu juga ada. Kepala suku Basan dulu, kepala suku Timo, suku Taus dan seterusnya. Ya, sekarang saya dekat dengan karena saya suku Basan, ya. Kalau minum ya saya dekat dengan kepala suku Basan. Jadi saya minum duluan gitu, ya. Yang lain baru mengikuti gitu. Saya salah satu kepala suku di sana. Oke, ini yang minum bersama di tempat suci, ya. Ini akhirnya makan. Nah, harmoni dengan alam diyakini sebagai ibu. Kalau Jawa kan ada Bobo Angkoso, Ibu Pertiwi gitu, ya. Di sana juga sebagai ibu, ya. Bapak Usineno tadi, ya. Lalu ada Usipah gitu, ya. Nah, dalam pikiran saya itu begitu. Usineno menjatuhkan hujan itu muncul kesuburan, ya. Hujan itu dalam pikiran Timur di literatur lain dikatakan itu adalah sperma laki-laki gitu, ya, yang turun ke bumi untuk memberi kesuburan kepada Ibu Pertiwi gitu. Rumah kepada alam, tergantung alam, ya. Tenun alami, ya. Sekarang muncul motif asli, benang asli, tapi juga ada motif asli benang toko. Artinya benangnya sudah nggak pakai alam lagi, tapi pakai dari toko gitu, ya. 1 menit lagi ya Pak Jarot ya. Oke, ya. Gimana, Bu? 1 menit lagi ya sudah Oke, ini. ya. Nanti Maaf, bisa Bu. apa? Bisa kita kembangkan di diskusi gitu Pak Jarot. Ya, ya, ya. Oke. Tata spasial ada Kuan Lele, ya, tadi, ya. Nah, ini, ya, perkampungan Kuan itu di tengah, ya. Manusia tinggal di tengah, dikelilingi hewan, ya, atau ini jadi ruang bekerja, ya. Lalu di sini ada nasi, ini adalah hutan, ruang hidup hewan, gitu, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak ada hewan yang di kandangan di perkampungan. Mungkin di pinggir kampung gitu. Di pinggir kampung boleh, di pinggir kampung, ya. Oke, Kuan Lele nasi itu begitu. Nah, ini Falkolo dan seterusnya ini apa namanya? Ini desa, ini permukiman, lalu ini adalah kebun. Kebun itu punya nama, ya. Di sana kebun ini batasnya batas alam, ada batu atau pohon gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Lalu ini adalah upacara jagung upeti, ya, dari bawah, ya. Suku Foni, suku Taus, suku Timo, jadi terstruktur gitu. Nanti kalau turun juga begitu, ya. Kalau turun juga begitu, ya. Dari suku Basan turun sampai suku Foni, gitu, ya. Terus urut gitu. Nah, ini kalau menurut Pater atau Frater, ya,
Ini ada Tuhan di situ ya. Ini diberkati di gereja. Nah, ini jagung upeti, ini contoh jagung upeti ya. Nah, lalu saya membuat paper juga gender ya. Di kain bawah ini ada gender ya di sini nih, ya. Ada gender juga. Kemudian, nah ini kain ya, male atau mone ya, mone veto ya. Kain laki-laki, kain perempuan, mereka tuh berpisah dengan sendirinya gitu ya. Seperti orang Islam itu kalau mau masuk masjid ya dipisah gitu ya. Ini mau ke gereja, tapi di gereja lalu berbaur gitu ya. Tapi di luar mereka pisah. Ini kain ya, yang saya pakai ini kain laki-laki, sedangkan laki-laki. Nah ini ada kain laki-laki, yang ini kain perempuan ya. Kemudian ada ini ada rumah bulat perempuan, ini laki-laki ya, lopo gitu, yang 4 itu. Oh, ini ada peralatannya ya, di dalam juga ada peralatannya masing-masing. Ini ada peralatannya. Ini adalah bena atau amben kalau orang Jawa ya. Ada apa ini? Lesung. Lesungnya itu ada 3 paling enggak. 3 untuk jagung, untuk apa ya, lombok, lalu untuk apa lagi gitu, yang lebih kecil. Jadi lesungnya ada 3 ya. Kadang-kadang untuk menenun ya. Kemudian jadi harmoni dengan alam, harmoni dengan manusia ya. Ini Lopo Tolas Kain Bahan ini adalah apa ya? Lopo desa ya. Ini baru karena baru diganti oleh seluruh warga desa yang bekerja sama mencari apa alang-alang gitu. Nah, ini di dalam di dalam rumah bulat ya. Umi Bubu seperti itu ya suasananya ya. Ini tulisan saya tentang gender ya. Gender ada banyak sekali di kain bahan itu ya. Ada yang maskulin dan feminin, mungkin seperti orang Jerman ya, atau orang Prancis, ada laki-laki, ada perempuan gitu ya. Nah ini juga kearifan kain bahan ada gitu ya. Ketemu gender tadi itu ya. Ini artikelnya ilmiah ya. Lalu ini artikel pertama tentang desa kain bahan yang saya tulis dalam seminar di Semarang gitu ya, Unika ya, Semarang. Nah, ini kontributornya ada Alfonsus Bas dan Patricius Bartimo ya, Martinus Taus, William Pony, ya, Michael Lalu ya, Simon Kusibasan, Nicholas Kolo dan seterusnya ya. Nah, ini wisuda, waktu foto saya wisuda ya. Ini kepala suku di sana, para kepala suku. Nah, ini saya dan istri saya ya, yang paling kanan itu ya. Nah, saya dikasih kain ya untuk dipakai. Nah, kemudian saya, istri saya, dan beberapa tokoh masyarakat, paling kan ini Bapak Desa ini, istilah mereka Bapak Desa, difoto, gitu ya, itu ya.